salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat GPD Murus Rumbai. Pada pagi hari ini kita kembali lagi di dalam perenungan kita akan firman Tuhan. Kita masih di dalam Proverbs series kita dan kita sudah sampai di dalam Amsal pasal yang ke-16. Dan yang menjadi highlight saya adalah Amsal 16 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Saudara-saudara, banyak orang di dunia ini yang berlomba-lomba mengejar hal-hal yang fana seperti emas, perak, dan permata. Mereka mengejar hal-hal itu padahal ada yang jauh lebih berharga daripada semuanya itu yang berkali-kali disebutkan di dalam Amsal, yaitu hikmat yang kita dapat daripada Tuhan. Nah, hikmat ini tidak sama dengan pengetahuan, dan pengetahuan bukanlah hikmat. Ada sebuah analogi mengatakan bahwa jika pengetahuan itu diibaratkan sebuah kapal, maka hikmat itu adalah kompasnya. Dan hikmat ini adalah arah dan tujuan. Saudara-saudara, hikmat yang kita dapatkan daripada Tuhan akan menentukan kemana kita harus pergi dan bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki. Contoh kecilnya, misalnya orang yang berhikmat akan tahu bagaimana mereka mengelola keuangan, bagaimana mereka akan untuk apa uang yang mereka punya itu digunakan. Ia tidak akan menghabiskan uang itu untuk hal-hal yang tidak esensial. Ia akan bijak mengelola keuangan. Sebaliknya, dengan orang yang tidak berhikmat, maka ia akan terus berkekurangan akibat tidak bijaksana mengelola atau menggunakan uang yang dia punya. Nah, yang menjadi pertanyaan besar pada pagi hari ini, bagaimana untuk kita memperoleh hikmat itu? Hikmat yang dikatakan oleh Amsal ini. Yang pertama, dan satu-satunya jalan adalah takut akan Allah. Kita buka sama-sama di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10a. Di situ dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut di sini artinya bukan takut secara harafiah seperti kita melihat hal-hal yang menakutkan, saudara-saudara. Tetapi takut di sini artinya kita menghormati Tuhan dan kita berusaha untuk melakukan ketetapan-ketetapannya. Arah hidup kita sudah benar bila dimulai dari takut akan Allah. Kalau kita sudah takut akan Allah, maka kita tidak berani lagi untuk melakukan, untuk memikirkan dan memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Memang kita masih hidup di dalam daging selama kita ada di dunia ini, saudara-saudara. Dan kita tidak sempurna. Dan ya, memang kita tidak akan pernah sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah sendiri. Dan hal-hal ini tidak boleh dijadikan penghalang untuk kita hidup takut akan Allah. Oleh sebab itu, mintalah kekuatan daripada Allah Roh Kudus, Sang Penolong itu, untuk memampukan kita, untuk kita senantiasa hidup takut akan Allah. Maka kita akan melihat hikmat itu mengalir di dalam setiap kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai umat-umat yang bijaksana di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.